Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zulaiha Fatmawati dengan NIM 2110912320015. Aku dari program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Di video kali ini aku akan memenuhi tugas aku, yaitu tugas akhir dasar ilmu kesehatan masyarakat, yaitu tentang visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran, dan program studi kesehatan masyarakat. Serta ada juga nih 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dan tentang miracle. Nah, langsung saja yang pertama aku akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat. Visinya yaitu terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas termuka dan berdaya saing di dalam lingkungan lahan basah. Misinya yaitu 1. Menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. Yang ketiga, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai ke puting atau wasaka, dalam artian tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. Yang keempat, yaitu menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Kata kunci tersebut diuraikan secara operasional. Tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat yaitu 1. Terwujudnya Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Yang kedua yaitu terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana. Yang ketiga yaitu menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai ke puting dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Yang keempat yaitu terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Setelah kita mengetahui tentang visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat, selanjutnya kita beralih ke visi, misi, serta tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Visi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu menjadi fakultas yang termuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Sedangkan misi dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang termuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua yaitu menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan khususnya di lingkungan lahan basah. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat yaitu memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Tujuan dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Mangkurat yaitu terwujudnya pendidikan dalam menghasilkan lulusan termuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua yaitu terwujudnya penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga yaitu terwujudnya pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama di lingkungan lahan basah. Dan yang terakhir yaitu terwujudnya tata kelola yang transparan dan akuntabel. Setelah kita mengetahui visi dan misi serta tujuan Universitas Lampung Mangkurat dan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Mangkurat, tentunya kita juga harus mengetahui tentang visi dan misi serta tujuan dari program studi kesehatan masyarakat. Visi dari program studi kesehatan masyarakat yaitu menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Sedangkan misi dari program studi kesehatan masyarakat yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada nilai integritas dan unggul dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang kedua yaitu menyelenggarakan penelitian yang kreatif dan inovatif dalam bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan pemberian informasi kesehatan dan bidang kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Yang keempat yaitu menyelenggarakan diseminasi karya ilmiah di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Yang kelima yaitu melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Yang keenam yaitu memantapkan tata yang transparan dan akuntabel. Nah, kalau ada visi dan misi, tentunya program studi kesehatan masyarakat memiliki tujuan. Tujuan mereka yaitu yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas unggul dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di lingkungan lahan basah. Dan dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Yang kedua yaitu menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif dan inovatif, baik secara teoretik, konseptual ataupun metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang laras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang ketiga yaitu meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Yang keempat yaitu menghasilkan kegiatan dalam rangka menyebarkan hasil penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Yang kelima yaitu menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Yang keenam yaitu mewujudkan tata kelola program studi yang transparan, akuntabel, partisipasi, dan koordinasi. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lampung Mangkurat sebagai lembaga pendidikan akademik dan keprofesian secara terintegrasi dalam rangka mendidik mahasiswa melalui proses belajar mengajar dengan menyelesaikan seperangkat kurikulum sehingga mempunyai cukup pengetahuan, keterampilan, dan sikap cukup. Yang pertama, melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang mencakup, menghayati dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dan pembangunan nasional.
menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. Memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan baik yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Bekerja sama dengan berbagai sektor dan disiplin ilmu dalam pembinaan, pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat. Menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan bekerja sama bersama masyarakat dalam suatu tim pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang kedua yaitu mampu bersikap proaktif, bersedia menerima dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu, yaitu alam, biomedik, sosial budaya, dan ekonomi, dan teknologi baru lainnya, serta menjadikan landasan pembentukan kepribadian sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. Yang keempat yaitu memahami dan mendapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. Yang kelima yaitu peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. Yang keenam yaitu mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam bidang meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya yaitu 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi 1, yaitu mampu melakukan kajian dan analisis situasi. Yang kedua yaitu mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program. Yang ketiga yaitu mampu berkomunikasi secara efektif. Yang keempat yaitu mampu memahami budaya setempat. Yang kelima yaitu mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Yang keenam yaitu memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat. Yang ketujuh yaitu mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen. Yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem. Yang terakhir yaitu adalah profil lulusan kesehatan masyarakat. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional, yaitu dapat disingkat dengan Miracle, yang setiap hurufnya memiliki makna, yaitu M adalah manager, I adalah innovator, R adalah researcher, A adalah apprentice, C adalah komunitarian, L adalah leader, dan E adalah educator. Nah, berikut adalah arti dari kata yang saya sebutkan. Yang pertama, manajer, yang berarti mereka mampu mengelola program kesehatan masyarakat. Yang kedua, inovator, yang berarti mereka mampu melakukan pendekatan dan inovatif. Yang ketiga yaitu researcher, yang berarti mereka memiliki keterampilan dalam melakukan penelitian dan menjelajahi bukti
untuk membuat keputusan. Yang keempat yaitu apparent teacher, yang berarti mereka profesional dalam pembelajaran hidup. Yang kelima yaitu komunitarian, yang berarti mereka mampu bekerja di tengah masyarakat. Yang keenam yaitu leader, yang berarti mereka dapat menjadi pengambil keputusan untuk menemukan visi untuk kesehatan masyarakat. Yang terakhir yaitu educator, yang berarti mereka mampu mendidik semua orang untuk hidup sehat. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang visi dan misi serta tujuan yang ada di Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat, serta 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat dan profil lulusan kesehatan masyarakat. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu teman-teman untuk menambah wawasan teman-teman semua dan dapat membantu teman-teman untuk teman-teman tertarik masuk ke dalam bagian Universitas Lambung Mangkurat, khususnya di program studi kesehatan masyarakat. Mungkin itu saja dari saya. Saya memohon maaf kepada teman-teman semua jika terdapat kekurangan dalam penyampaian. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel angkatan kami, dan jangan lupa untuk like, comment, share ke teman-teman terdekat kalian ya. See you next time video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.